Baik, langsung saja acara berikutnya saya perkenalkan sedikit. Siapa? Keluar ya? Udah. Biar kedengaran. Baik, narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Leonard. Bapak Dr. Leonard, beliau merupakan dari dosen Universitas Indah-Prasta PGRI. Riwayat pendidikan dari Universitas Indah-Prasta PGRI, jurusan Pendidikan Matematika. S2-nya ada 2, yaitu di STIIG dan Universitas Indah-Prasta PGRI dengan jurusan Pendidikan MIPA. S3-nya beliau berasal dari Universitas Negeri Jakarta dengan bidang studi teknologi pendidikan. Di sini banyak pengalaman beliau, mulai menjadi dari dosen sampai sekarang ini menjadi Kepala Pusat Penelitian LPPM Unindra. Dan pengalaman pengelola jurnal, beliau merupakan pengelola editor in-shape di jurnal formatif, dan ada beberapa reviewer di beberapa jurnal, baik itu Sinta 1, Sinta 3, ada di Infinity, Kalamatika, Indomat, dan Jurnal Teknologi Pendidikan. Dan banyak lagi penelitian beliau yang sudah ada dari mulai tahun 2018 sampai sekarang, dan banyak juga jurnal-jurnal beliau. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Leonard untuk menyampaikan materi kita. Pada Pak Leonard, saya persilakan, Pak. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Suara saya terdengar ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Salam kenal. Selamat sore, Pak. Ya, ini kalau nggak salah yang kedua kali ya harusnya ya kita ketemu. Dan dua kalinya online ya. Oke, saya juga mohon maaf sebenarnya kalau bicara persiapan hampir dibilang kurang persiapan. Jadi Pak Dedi ini menginformasikan ke saya belum lama ya Pak Dedi ya. Jadi saat saya di Surabaya sedang ada pelatihan, dikabari untuk ikut mengisi materi. Kebetulan bareng sama teman saya Pak Wahyu Hidayat. Jadi hari ini saya kaget tumben-tumbenan beliau telepon masih tahu kita barengan loh jadi narasumber. Oh iya, oke. Dan nggak boleh dipublikasi. Pak Wahyunya ada, masih ada nggak? Atau udah nggak ada? Udah keluar? Keluar, Pak. Lagi keluar. Oh iya keluar ya, oke. Pertama saya menyapa dulu ada Pak Rektor, ada Kak ya? Ya Pak Rektor yang saya hormati, Pak Dekan, Pak Dedi sebagai koordinator kegiatan, dan teman-teman dosen dari UMN Al-Wasliyah. Oke, hari ini saya rencanakan akan mengulas kembali materi yang pernah kita bahas bareng-bareng bersama-sama terkait publikasi artikel. Ya nanti mungkin kita akan coba lebih banyak diskusi. Yang akan saya paparkan bukan dasarnya, tapi langsung ke strategi publikasinya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa ikut memahami nantinya. Dan harapan terakhirnya kalau nggak salah, saya dengar dari Pak Dedi itu harus submit dan publish di jurnal Sinta 2. Ya, mudah-mudahan bisa segera terwujud untuk publikasi jurnal yang dimaksud. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Oke, kelihatan layar saya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke. Ya, ini perkenalan sedikit tentang saya. Jadi saya alumni S3 TP di UNJ. Lalu
Jadi formatif, jurnal pendidikan MIPA, jadi Bapak Ibu boleh juga kirim ke sini. Lalu managing editor, jurnal TP, UNJ, Sinta 2, tapi sayangnya turun peringkat karena pengelolaannya masih manual waktu itu. Jadi kebetulan mereka akreditasi B, lalu dapat penyesuaian langsung ke Sinta 2 tanpa pengajuan akreditasi. Oke. Ini sertifikatnya. Saya mau jabarkan dulu. Pertama, Bapak Ibu kita menulis itu urgensinya ini sebenarnya. Jadi pertama tanggung jawab akademik. Kita menulis, mempublikasi itu tanggung jawab akademik untuk mendiseminasikan hasil penelitian. Jadi tolong dihindari, menurut saya jadinya dihindari publikasi itu atau menulis itu hanya sebatas pemenuhan beban kerja dosen. Enggak begitu harusnya. Jadi menulis dan publikasi itu adalah sebuah tanggung jawab akademik, bentuk tanggung jawab kita untuk menyebarluaskan atau menambah hasanah keilmuan. Lalu berikutnya, jadi bentuk kewajiban untuk menyebarluaskan penelitian pemikiran ke halayak dengan keilmuan yang sama. Ingat ya, kita publikasi itu bukan ke orang awam. Bukan ke orang awam. Jadi sebuah jurnal itu punya market sendiri. Market pembacanya, market penulisnya udah spesifik, sehingga nggak mungkin kita kasih ke orang dengan keilmuan yang berbeda atau bahkan ke orang yang awam. Yang ketiga, ini bentuk kepakaran. Bapak dan Ibu, kalau kita secara konsisten meneliti, kemudian menulis di bidang yang sama, di tema yang sama, maka itu akan berubah jadi sebuah kepakaran. Ya, akan menjadi kepakaran, dan orang akan mengakui. Suatu saat ada yang ingin, katakanlah, berdiskusi tentang topik tertentu, mereka ingat, oh iya, pakarnya itu si ini. Kita akan jadi rujukan. Kalau perlu, kalau saya pernah dengar istilah konsep kebenaran, ada kebenaran absolut, ada kebenaran filsafat, kebenaran ilmiah sama faktual. Kita sekarang masih di kebenaran ilmiah, level 2. Saat kita bisa meningkat ke level kebenaran filsafat atau filosofis, nah itulah saat kita sudah diakui kepakarannya. Yang berikutnya, nah ini bicara syarat-syarat ya tadi. Syarat lulus dalam proses S3, jurnal bereputasi. Kalau lulus S2, jurnal akreditasi minimal Sinta 2. Nah, sekarang kan udah berubah juga nih, katanya ada perubahan perubahan kewajiban khusus. Lektor kepala itu wajib publish di 3. Jadi publikasi 3 artikel di jurnal Sinta 1 atau Sinta 2. 1 penulis pertama, yang lainnya boleh penulis kedua. Sedangkan untuk jurnal Sinta 3 dan ke bawah, itu jadi kewajiban untuk jenjang lektor dan asisten ahli. Oke. Nah, ini saya langsung aja dari Elsevier, Research Academy. Ini saya coba ikuti, Bapak Ibu bisa ikutan juga sebenarnya. Pelatihan dari Elsevier. Ini free, jadi dapat materi, dapat video pembelajaran, dan free juga. Nah, bicara artikel, hal pertama itu title and abstract. Ini saya langsung ke per poin ya, padahal kalau seandainya kita bicara artikel tuh saya nggak menyarankan dari bagian atas, malah dari bagian simpulan dulu, bagian hasil dulu, pembahasan dulu, baru bagian pendahuluan, tapi ya nggak masalah. Pertama title ini harus menggambarkan pertanyaan penelitian. Lalu kemudian intinya punya nilai jual gitu ya. Menarik, kalau saya bilang merangsang nggak enak juga ya. Membuat orang tuh pengen baca gitu. Ingin baca lebih jauh tentang isinya. Saya pernah contohkan misalnya judulnya gini. How the same flower grow in the different soil.
How Sunflower Grows in the Different Soil. Kalau Bapak Ibu cermati, kira-kira itu judul tentang apa ya? Apakah tentang ekonomi? Apakah tentang hukum? Atau tentang apa? Mungkin sebagian besar kita akan bilang itu dari pertanian. Karena kalau terjemahkan bebas, how different flower grow in the different soil. Bagaimana bunga yang sama tumbuh di tanah yang berbeda. Tapi faktanya itu adalah artikel di bidang pendidikan matematika, khususnya matematika realistik, yang sedang membandingkan antara tingkat perkembangan matematika realistik di dua tempat, di Jakarta, Indonesia, dengan di Belanda. Jadi judul itu tembus ke jurnal terbaik matematika dunia. Lalu the abstract content aims and most important methodological detail. Abstraknya memuat tujuan dan metode yang digunakan, yang paling penting digunakan. Lalu temuan itu dilaporkan dalam abstrak. Lalu apapun itu bisa dipaparkan juga di abstrak sepanjang saya bilang lugas gitu ya. Temuan-temuan yang penting-penting itu muncul di sana. Lalu simpulan juga dijustifikasi dengan data yang ditampilkan. Jangan menampilkan simpulan yang istilahnya terlalu dibesar-besarkan, terlalu dibuat-buat supaya kesannya wah, padahal biasa aja. Nah, itu harus bisa dicermati dengan baik. Nah, kita masuk ke introduction. Bagian paling penting di introduction itu adalah kita mampu menjabarkan apa masalahnya. Lalu yang kedua, apa urgensinya. Kalau misalnya kita nggak bisa paparkan itu, berarti bisa dibilang masalahnya nggak urgent, nggak penting untuk dibahas dan dipecahkan. Nah, bagaimana cara menjabarkan urgensi, yaitu bicara tentang kemampuan kita untuk melakukan literasi terhadap penelitian terdahulu, nih kayak gini. The most relevant piece of previous work sheet. Kita kutip gitu, penelitian-penelitian terdahulu yang bisa dikatakan berhubungan sama apa yang sedang kita kerjakan. Dapat fakta, dan fakta-fakta ini nggak melulu yang sejalan sama yang kita rencanakan, nggak. Tapi bisa jadi ada yang berbeda gitu, ada yang mungkin bertentangan. Kita berpikir akan begini, ternyata kok pas dibaca-baca ada yang berbeda ya. Itu masukkan ke sana. Nah, yang paling penting saat kita membaca riset orang lain, jangan cuma fokus sama hasilnya, tapi fokus sama metodenya, fokus sama cara pengerjaannya. Karena di bagian situlah muncul yang namanya kebaruan atau sesuatu yang bisa kita modifikasi. Bicara masalah bagaimana sebuah metode dikerjakan, lalu ada modifikasikah dari kita, nah itu bicara kebaruan nantinya. Jadi jangan fokus sama hasil kalau kita mengutip penelitian orang lain, supaya muncul kebaruan, muncul state of the art yang lebih mahal sebenarnya dibandingkan hal-hal lain. Saat kita mampu menemukan hal seperti itu, yaitu membuat nilai paper jadi lebih baik. Lalu methods. Nah, metode sini sama seperti metodologi pada umumnya, metode sini harus dijabarkan secara jelas, tapi tidak bertele-tele juga. Gitu ya. Jelas di situ artinya gini, kalau ada orang lain yang mau research gitu, melakukan ulang, dengan baca itu langkah-langkahnya bisa dikerjakan. Tahu urutannya, kemudian apa yang dikerjakan mereka tahu. Karena tujuan dari menjabarkan metode dengan jelas adalah hasil kita dapat diverifikasi kebenarannya. Nah, bagian paling penting lagi nanti kalau bicara ini Indonesia belum familiar ya. Tapi di IMS, Bapak Ibu yang anggota IMS ya. IMS itu Indonesian Mathematics
Mathematical Educator Society. Jadi kayak komunitas pendidik matematika Indonesia. Kita sedang mencoba merumuskan yang namanya riset etik. Di luar ini sudah sangat familiar, apalagi kalau kita pendidik itu berhubungan sama manusia, sehingga riset etik ini sebuah keharusan sebenarnya. Karena kita akan gunakan manusia dalam riset, menggunakan waktu mereka, menggunakan sumber daya yang mereka miliki, yang dikhawatirkan nantinya bisa mengganggu proses pembelajaran yang mereka lakukan. Lalu hasil. Nah, ini serunya di hasil itu sebenarnya kita harus melaporkan seluruhnya temuan. Bagian paling bagus dari sebuah hasil itu sebenarnya bukan hanya sekadar uji statistik, kan? Tapi temuan-temuan selama riset itu jadi sesuatu yang menarik, walaupun sebenarnya nanti data itu tidak tergambarkan dalam data. Jadi kalau kita bicara kemampuan pemecahan masalah, uraian yang kelihatan itu data. Tapi yang nggak kelihatan itu misalnya keinginan siswa untuk bertanya, lalu antusiasmenya itu yang kelihatan oleh peneliti. Nah, itu bisa juga dipaparkan dalam result sehingga jadi tambahan dukungan kekuatan dari data kuantitatif. Enak memaparkannya ya sebenarnya karena itu yang kelihatan sama kita secara langsung. Nah, tampilannya juga harus urut, harus sesuai dengan apa yang diminta oleh metodologinya. Misalnya kalau statistik ada korelasi regresi, ya paparkan semuanya secara jelas sesuai dengan urutan yang diminta. Lalu hindari copy paste dari tabel SPSS. Itu tuh nggak boleh, harus dibuat tabel ringkasan lagi. Tadi saya dengar Pak Wahyu juga ngomong masalah kualitas gambar. Scan, iya harus bagus scan-nya. Kalau bisa besar, kenapa harus dikecilin gitu? Itu tergantung permintaan dari jurnal. Kalau boleh banyak halamannya, kenapa harus kita kecilin gambarnya? Nggak apa-apa, agak besar aja. Dan pastikan jelas, nggak pecah. Karena biasanya kalau jurnal-jurnal yang bagus, ya kalau formatif sih belum terlalu ketat ya sama itu. Tapi yang jelas, jurnal yang bagus itu dia akan peduli sama kualitas gambar. Kalau ngeblur, ya udah besar kemungkinan ditolak. Yang berikutnya lagi, semua gambar dan tabel harus disitasi. Harus bunyi, jadi jangan cuma bilang proses eksperimen dapat dilihat dalam gambar 3. Gitu. Udah, setelah itu nggak ada pembahasan lagi mengenai gambar 3. Itu juga nggak boleh. Jadi gambar dan tabel harus disitasi. Nah, mensitasi tabel itu nggak boleh menuliskan ulang apa isinya. Nah, seringkali kesalahan kita tuh banyak mengulang kembali menulis hasil. Padahal harusnya kita menganalisis isinya itu apa, maknanya apa. Gambar juga sama. Nah, discussion ini dia nih. Ini kalau saya pernah dengar dari para punggawa jurnal, discussion itu bagian yang menunjukkan kecendekiawanan penulis. Kemampuan penulis menerjemahkan data. Kemampuan penulis menemukan sesuatu yang kok kayak apa ya? Jadi kalau istilah saya tuh membuat discussion itu kayak kalau mungkin Bapak pernah nonton film Matrix gitu ya, itu di kepala itu muncul angka-angka gitu kayak ada gambaran dan itu terjemahkan itu dalam sebuah kalimat. Maknanya hasilnya seperti ini, apa maknanya ya? Lalu kira-kira apa yang dapat saya sumbangkan ya untuk menambah kolam ilmu dan seterusnya. Nah, disinilah peneliti akan bertarung dengan hasil penelitian orang lain.
Ya, saya pernah, Bapak Ibu tadi sudah disebutkan ada kolega kami juga namanya Ruli Caritas, itu udah profesor ya, karena hitungannya adik kelas. Saya pernah diskusi dengan dia bareng-bareng. Dia bilang gini, Pak Leo ternyata nggak selalu loh yang namanya discussion itu kita hanya menampilkan hasil penelitian yang sejalan dengan kita. Misalnya hasil kita bilang ada pengaruh positif variabel X terhadap Y. Nggak harus begitu. Karena Ruli ini pernah ngalamin saat di review diminta untuk mencari. Jangan cari yang mendukung, coba cari yang kontradiktif. Coba cari, ada nggak penelitian yang menemukan fakta sebaliknya. Nah, gitu. Jadi, disinilah bagian pertarungannya. Ada konflik sama peneliti lain? Kalau ada, bagaimana cara kita untuk menemukan titik tengahnya? Walaupun ya sampai sejauh ini saya belum pernah ketemu reviewer yang minta seperti itu ya. Oke, itu discussion. Nah, kita masuk ke strategi publikasi. Ini cara saya ya. Ini cara saya. Sudah saya rumuskan dari 2011 sebetulnya ini teks seperti ini. Pertama, baca naskah yang sudah kita buat berulang kali. Saya bikin minimal 10 kali waktu itu, ini untuk dosen-dosen muda. Saya juga masih muda ya. Jadi kenapa saya bilang 10 kali? Dulu zamannya di print, lalu saya staples, saya bawa kemana-mana, berikan pulpen atau pensil, sambil baca, sambil jalan kemana saya baca, saya tandain. Hal-hal yang menurut saya masih bisa diperbaiki. Kalimat-kalimatnya, kata bahasanya, lalu mungkin saya baca temuan lain, saya tambahkan lain, dan seterusnya. Ini bicara self-assessment namanya. Tapi nggak berhenti di sini. Saya nggak berhenti di sini. Kalau paper saya dalam bahasa Indonesia, saya akan minta tolong teman saya yang orang bahasa Indonesia. Saya minta dia baca. Lalu dia akan langsung tandai. Nah, dulu karena masih modelnya print-print gitu ya, dia tulis di dalam paper ditulisin samping-sampingnya ganti dengan ini. Tapi kalau sekarang saya mintanya tolong diperbaiki langsung, kasih filenya perbaiki langsung. Lalu start from the best. Ini pengalaman saya kirim ke JIP. Ke JIP itu waktu itu akreditasinya A. Dan mereka akan sangat rajin mengirimi kita hasil reviewnya walaupun masih pakai pos. Jadi saya kirim via pos paper saya dengan dilengkapi dengan amplop lain yang sudah ditempeli perangko. Jadi begitu ada hasil review, mereka akan masukkan ke situ dan kirim lagi ke kantor pos sampai kita lagi itu kita baca. Hasilnya ditolak, paper saya ditolak, tapi saya dapat masukan. Ini dan seterusnya. Gitu. Kemudian pastikan baca jurnal yang akan kita submit. Kalau mau kirim ke formatif ya bacalah jurnal formatif. Apa yang dibaca nih dia? Panduannya, kemudian gaya selingkungnya, kemudian contoh paper-papernya, dan yang terakhir yang penting itu apa di sini nih kalau bicara paper? Kutip isi artikel dari jurnal yang bersangkutan. Memang tidak ada aturan tertulis mengenai kewajiban mengutip dari jurnal yang akan kita tuju. Tapi itu bagian dari, menurut saya apa ya, bentuk penghargaan kita terhadap jurnal, sekaligus menaikkan citasi jurnal tersebut. Minimal Google Scholar naik levelnya. Lalu orang yang kita kutip naik level citasinya dan seterusnya. Syukur-syukur, nah ini saya bilang syukur-syukur kita tahu siapa editor in chief-nya, cari paper editor in chief-nya di jurnal itu atau jurnal yang lain, kutip paper editor in chief-nya. Ya ini bukan cara-cara nyogok ya, bukan, tapi ya minimal itulah cara kita lakukan, bisa kita lakukan untuk melakukan pendekatan. Ya, pendekatan kepada editor jurnal. Lalu lengkapi referensi dengan artikel dari jurnal-jurnal yang berkualitas. Boleh cari di Google Scholar, kalau era sekarang kan online-nya enak.
atau Science Direct, atau Shihub. Nah, Shihub ini beberapa teman nggak merekomendasikan karena dibilang mencuri ya. Tapi silakanlah Bapak Ibu bertarung dengan diri sendiri. Mau pakai Shihub dengan asumsi mencuri paper orang yang harusnya bayar 35 US dollar lalu dapat gratis, atau mau bayar sendiri silahkan. Lalu ini dia peer review. Senior harus bantu junior. Junior tanya kepada senior. Ini harus. Ini Prof. Mujani, beliau dulu di UNY, sekarang pindah jadi dosen pasca ilmu. Oke, berikutnya, nah ini proses submit naskah ya. Ini sih file YouTube, channel YouTube saya sebenarnya, jadi boleh dicoba. Pertama pakai OJS yang dituju tuh registrasi dulu, pakai Mendeley kalau memang diminta, lalu submit dengan cara yang benar. Nah, yang penting ini nih, kalau bicara submit naskah, pastikan memantau OJS setiap hari dan segera merespon jika ada. Kalau nggak ada ya udah, pantau, respon kalau ada. Kalau nggak ada ya udah dimin aja dulu. Nah, jangan sering menghubungi editor terkait naskah, kecuali naskah belum berubah status dalam waktu yang sangat lama. Misalnya masih waiting assignment udah 3 bulan, boleh tanya WA ke AC-nya atau ke editornya, Pak, paper nomor sekian punya saya sudah 3 bulan, kok belum masih waiting assignment ya? Apa yang salah ya? Nah, gitu. Jangan baru seminggu, Pak, paper saya kok belum di review ya? Nah, gitu. Pak, belum ada putusan ya, Pak? Udah lama loh, Pak. Udah berapa lama? 2 minggu. Nah, biasanya tuh kalau kita bercanda-bercanda sama pengelola jurnal, ada yang begitu, itu langsung reject Bapak Ibu. Langsung kita tolak. Nah, ini proses editorial. Pertama dari author, kirim naskah via OJS, kemudian editor, kemudian dia periksa hasilnya scanning ya, scanning awal. Kalau oke, pilih reviewer, review naskah, selesai. Kalau masih perlu perbaikan, kembali ke author, kirim lagi, kalau terima masuk ke sini, dan seterusnya sampai akhirnya publish. Ini editorial, proses editorial publikasi di OJS. Ini makna-maknanya. Kalau waiting assignment itu berarti masih di meja editor, in chief terutama, karena masih proses scanning ya. Kalau udah in review berarti sudah masuk ke meja reviewer. Ini putusan. Ini berarti diterima dan sedang masuk proses editing. Nah, ini lagi nih. Apa yang harus disiapkan ya untuk submit paper? Pertama, paper yang sudah siap submit, Bapak Ibu. Dengar, tolong diperhatikan baik-baik. Paper yang akan kita kirim sudah harus kita pastikan ready sebaik-baiknya. Pertama apa? Sesuai dengan template. Jangan sampai kirim paper nggak sesuai dengan template jurnal yang dituju. Auto reject. Lalu sudah memenuhi standar bahasa yang digunakan. Kirim ke sebuah jurnal bahasa Inggris, ya harus bahasa Inggris. Jangan dipakai bahasa yang lain. Dan pastikan bahasa Inggris juga sudah oke juga. Ya, sudah oke juga. Minimal, nah ini minimal. Teman saya bilang nih, teman copy editor saya, minimal pakai Grammarly yang premium. Bahkan mahal. Iya, Grammarly premium itu harganya 2 jutaan. Selama setahun. Tapi kan nggak harus sendirian belinya. Boleh nggak patungan 10 orang, 200-200, lalu pakai bersama-sama? Boleh. Betul. Lalu ada lagi pakai Quillbot. Ini bayar juga, tapi ada versi yang gratisnya juga kalau nggak banyak-banyak. Yaitu bicara paper. Lalu blind. Blind ini artinya tidak ada informasi author dalam naskah. Nah, buat kami pengelola jurnal,
Kalau sampai ada autor yang kirim naskah dengan status tidak siap submit, maka kita bilang dia penulis amatir. Gitu. Penulis amatir artinya dia nggak baca, nggak punya literasi sama sama panduan. Apalagi kalau yang belum submit dan nanya, Pak, biayanya berapa ya Pak? Pak, terbitnya bulan apa aja ya Pak? Nah, itu berarti kan dia nggak pernah baca, gitu. Nggak pernah baca keterangan yang ada dalam jurnal. Dia hanya lihat, oh ini Sinta 2. Oh ini cocok sama bidang ilmu saya. Oh ini bisa saya kirimi paper. Tapi dia nggak baca apa ketentuannya, bagaimana biayanya, bagaimana cara kirimnya, harus seperti apa template-nya, dia nggak baca. Padahal semuanya ada di sana. Nah itu kita bilang penulis amatiran. Lalu yang kedua, siapkan title page. Ini di Indonesia jarang dipakai, tapi kalau di luar udah banyak yang pakai sama cover letter. Ini kayak surat pengantar. Kita lihat contohnya nanti ya. Ini contoh paper, Development of Stop Motion Mathematics Animation. Jadi blind itu ini. Ada 2 author, kita hapus namanya. Corresponding juga dihapus. Nah ini salah satu penerapan blind. Artinya tidak ada informasi author dalam naskah. Nah ini contoh title page. Kita lihat ya. Title itu judulnya. Running head ini artinya kita mau di paper kita itu di bagian atasnya muncul teks seperti apa. Nah ini dia contohnya. Kita mau di paper kita itu muncul teks ini, Developing Magmino, Learning Media. Karena biasanya cuma diminta maksimal 5 kata. Ya, taruh di bagian atas setiap paper. Ini author information, first-nya siapa, second-nya siapa, corresponding-nya siapa. Oke, lalu announcement ini bicara tentang ucapan terima kasih ya. Terutama buat siapa nih? Pemberi dana, penterjemah, narasumber. Ini maksudnya ini, Pak, boleh nggak penterjemah masuk jadi autor? Nggak boleh. Kalau bicara kontribusi, penterjemah itu nggak masuk dalam kontribusi sebagai autor. Penerjemahnya penerjemah aja. Namanya muncul di sini aja boleh. Lalu declaration of absence of conflict of interest. Nah, kasih tahu bahwa paper itu disetujui oleh semua autor. Ya, setuju untuk submit jurnal ini. Sehingga nggak ada konflik kepentingan. Semuanya setuju. Oke, berikutnya cover letter. Nah, cover letter ini ibarat apa ya? Kayak assalamualaikum lah gitu ya, masuk rumah orang. Jadi nggak asal masuk aja, tapi ada assalamualaikumnya dulu, ngucapin salam gitu kan ya. Jadi pastikan tahu namanya ya, jangan sampai lupa ya. Oke, kasih tahu kita nama judulnya, kemudian nama jurnalnya, lalu sudah sesuai dengan guidelines. Lalu this paper provides, nah kasih tahu yang menarik nih. Biasanya si abstrak tapi boleh lebih, karena nih surat ini nggak sama kayak abstrak, nggak ada aturan kata. Lalu ngasih tahu bahwa paper ini adalah original dan tidak sedang dalam pertimbangan di jurnal lain. Semua author setuju, kemudian tidak punya conflict of interest, dan seterusnya. Nah, yang penting tuh ini. Furthermore, if the article accepted, we are willing to pay. Kita kasih tahu, ini arti kita sudah secara sadar membaca APC-nya, baca author fees-nya, berapapun itu, kita udah baca. Dan kita bilang, we are willing to pay. Kita baca. Pernyataan ini penting untuk kasih tahu ke editor bahwa orang ini sudah siap dengan biaya publikasi. Nah ini sebenarnya sih yang dipakai sama Paruli juga cara begini. Nah sini berikutnya dia langsung ngomong gini, can we publish so that we can become the first researcher from Indonesia. Artinya kita baca sebuah jurnal, lalu kita analisis semua paper-paper yang sudah terbit. Kalau seandainya memang dari semua yang terbit itu belum ada orang Indonesia, boleh ngomong kayak gini. Tapi kalau seandainya sudah ada, boleh ambil dari misalnya dari kota,
Misalnya selama ini yang muncul tuh dari daerah Jakarta, Jawa, dan seterusnya. Belum ada dari Medan. Yang saya tahu, Become the First Step from Indonesia, especially Medan, bukan contribute our research. Nah, in this paper. Masih tahu bahwa kita tuh secara spesifik ada perbedaan dengan yang lain. Nah, untuk yang di bold ini, pertama willing to pay, yang kedua kalau kita nggak punya uang, boleh juga ngomong. This year we didn't get funding. Kita nggak punya duit nih intinya. So, I would like to waive all article processing charge. Kami minta penghapusan, intinya begitu. Jadi nggak perlu bayar kalau papernya diterima. Nah, biasanya paper-paper jurnal yang bagus ini, mereka punya kebijakan. Kalau papernya bagus, kemudian autornya itu sebarannya luas, gitu dari Eropa, dari mana segala macam, mereka punya kebijakan untuk menghapus biayanya. Boleh diminta. Tapi ini harus ngomongin dulu ya, jadi jangan sampai, saya pernah ada, baru kemarin, udah diproses review, udah diproses segala macam, di accepted, dia bilang nggak bisa bayar. Gitu. Nah itu kan berarti kan dia tidak konsisten sebenarnya, walaupun emang dia nggak bikin ini, cuma waktu klik di proses informatif, bersedia membayar tuh ada, diklik. Gitu. Oke, nah ini contoh internasional jurnal ya. Tojet ini yang boleh masih pakai email nih, dibilang pakai email. Saya pernah kirim pakai email, saya pernah kirim pakai M1 ke Tojet. Dan nggak sampai setengah jam Bapak Ibu, rejected. Katanya nggak sesuai dengan aim and scope. Gitu. Padahal yang saya kirim itu tentang TP. Tapi nggak boleh, bingung saya makanya. Saya tanya lagi kenapa, nggak jawab, selesai. Ini mungkin kenal ya jurnal ini ya. Ada yang pernah submit ke sini, Bapak Ibu? Tidak, saya minum. Ada yang pernah coba? Izin bentar, Pak. Iya. Pak, izin bentar, azan boleh bentar ya, Oh Pak? iya, Kita oke. Siap. bentar ya, Pak. Nanti kabari ya kalau sudah. Saya nggak dengar soalnya. Oke, siap, Pak. Bentar ya, Pak. Oke.
Oke, Pak. Boleh dilanjut lagi, Pak? Oke, lanjut ya. Bapak Baik. Ibu pernah tahu ya Cakrawala Pendidikan ya? Ini jurnal akreditasi B dulu. Saya pernah publish di sini 2 kali, tapi masih statusnya B 2010 sama 2013. Kemudian jurnal ini tuh dapat privilege, ya, cerita yang saya dapat ya, dapat privilege di depan bos Scopus gitu, penghargaan jurnal terbaik Indonesia. Mereka minta saya mau submit masuk Scopus, semua Scopus diokekan langsung, jadi nggak ada proses seleksi macam-macam, mereka langsung masuk Scopus. Nah, ini adalah cara untuk submit di Cakrawala. Pertama registrasi, pastikan isi semuanya, termasuk Bapak Ibu harus punya orchid, saya pikir udah punya ya. Registrasinya sudah, kemudian kita bisa login, saya pikir ini bisa lah ya. Yang penting langkah-langkah persiapan papernya sudah tepat tadi. Paper yang sudah siap submit, ada cover letter sama title page. Nih, biasanya saya dicek semuanya sudah, upload submissionnya, kemudian metadatanya diperbaiki, benerin, supplementary file, dan sinilah Bapak Ibu masukkan title page. Ya, di sini ada cover letter harusnya tadi di bagian ini, bagian pertama ini, tapi tempatnya nggak cukup biasanya. Jadi kita masukkan di sini cover letter dan title page. Ya, nah itu kira-kira strategi untuk publikasi. Nah, selebihnya Bapak Ibu harus berusaha untuk memanfaatkan berbagai tools yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas paper. Ada Mendeley, lalu ada Turnitin, kemudian ada Quillbot. Nah, saya nggak tahu apakah UMN ini saya bilangnya mempersiapkan akun Turnitin. Nah, ini contohnya ini di tempat kami kita punya akun Turnitin untuk institusi. Nah, dengan cara begini Bapak Ibu pastikan setiap paper yang dikirim juga itu sudah bisa dilakukan self-checking. Kita periksa dulu paper kita pastikan dulu paper kita similarity-nya di bawah ketentuan, baru kita boleh submit ke jurnal yang kita tuju. Oke, sementara itu dulu Bapak Ibu ya, mungkin yang dapat saya sampaikan. Silakan bikin dibuka sesi diskusi aja dulu, supaya bisa lebih terbuka lah. Terima kasih, silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Leonard. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Leonard terkait materi kita hari ini? Pak Mujib, ada yang boleh tanya Pak? Ya. Pak, kedengaran suara Pak Mujib? Jangan Pak Mujib. Halo, bisa dengar suara saya, Pak? Bisa sedikit-sedikit Pak, agak-agak samar sih, tapi bisa lah. Mau pakai suara dari apa hidup di Zoom? Enggak. Ya, baik Pak, mudah-mudahan bisa didengar dengan jelas. Baik, perkenalkan saya Abdul Mujib, salah satu dosen pendidikan matematika dari Universitas Muslim Nusantara Al Azhar. Ya Pak, jujur memang saya belum dulu pernah submit jurnal di Scopus begitu ya, namun sampai proses review saya di dalam itu untuk pembayaran seperti Bapak tadi bilang. Jadi itu pengalaman pertama saya. Kemudian sampai saat ini saya belum pernah yang namanya submit ke Scopus ya.
mungkin karena kesibukan saya juga di sini kebetulan saya juga ada sebagai fungsionaris Pak, jadi waktu untuk itu tidak ada gitu ya. Untuk menulis ini kan nggak mudah gitu ya Pak ya, karena tadi kalau lihat kan betul-betul harus persiapan yang sangat matang, mulai dari yang isinya itu sendiri dan sebagainya begitu ya. Nah, kalau ya intinya kan kita sebagai dosen itu kan wajib publikasi ya Pak. Nah, pertanyaannya bagaimana sih tipsnya, apalagi bagi kami yang ada jabatan lain gitu ya, yang sehingga untuk membagi waktu untuk menulis jurnal gitu Pak. Bagaimana supaya kita punya produktivitas dalam penulisan jurnal, terutama untuk jurnal yang berreputasi. Ya jujur memang itu sangat-sangat menghambat untuk jenjang karir dosen sih, terutama untuk misalkan kayak jabatan fungsional begitu ya. Jadi ya di UMN ini hampir sebagian besar kita sampai ke lektor Pak. Ada beberapa dosen kita yang sudah lektor kepala baru 2 orang, kalau tidak salah, yang senior itu. Nah untuk yang dosen-dosen muda kita, ya termasuk saya masih di level lektor gitu. Ya salah satunya terkendala di publikasi tadi gitu, karena kita kurang produktif dalam penulisan publikasi, terutama yang berreputasi. Kalau untuk yang jurnal-jurnal biasa atau jurnal nasional, saya sampai di level Sinta 2 pernah Pak begitu. Gitu. Ya memang Sinta 2 juga prosesnya lumayan, waktu itu sampai beberapa bulan proses revisi dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk Scopus, nah kadang-kadang memunculkan PD-nya ini juga Pak. Kadang-kadang kita punya draft artikel, beberapa teman-teman juga gitu. Cuman kadang-kadang nggak pede gitu untuk mau mempublikasikan ke Scopus gitu. Ya, itu mungkin Pak dari saya dulu Pak. Terima kasih. Oke. Ya, siap. Terima kasih Pak Abdul Mujib ya. Oke, Pak. Langsung saja atau nunggu dulu? Langsung saja boleh Pak. Langsung saja. Oke, sebentar. Oke, Pak Mujib, kalau dibilang sebenarnya gini, saya pribadi itu baru publish 5 paper Pak, terindeks Scopus. Itu pun mayoritas berapa 2 sampai 3 paper itu proceeding. Proceeding. Nah, 2 paper itu jurnal, tapi jurnal ini juga waktu saya kuliah S3. Memang bisa dibilang saya adalah tipe orang yang sangat berhitung, terutama kalau udah bicara jurnal Scopus. Sebentar, coba saya share dulu ya. Mana ya tadi? Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan? Lihat kurang Pak, kurang jelas. Ya, ini ya apa? Emang nggak terang. Tapi ini gambaran umum dulu yang pernah saya screenshot dari Sinta bicara bobot. Scopus Q1 Q2 itu 40 poinnya. Q3 35, Q4 dan non Q itu 30. Kemudian di jurnal conference itu 15. Citasi seterusnya. Nah, tapi lihat lagi di bawah. Publikasi jurnal Sinta 2 di 25, 1 25. Lalu Sinta 3 4 20, Sinta 5 6 15. Nah, saya orang matematika Bapak Ibu. Pendidikan matematika sih tepatnya ya. Kalau bicara perhitungan, bicara poin-poin kepangkatan, bicara bobot dan kum, dibandingkan saya harus kejar Scopus Q3 Q4 di poin 30 dengan biaya yang mahal, dengan rules yang ketat, saya akan pilih Pak Abed di sini. Ya, Pak Mujib ya. Kalau ini saya yakin merem pun kita diterima, Pak. Ya, mohon maaf ya. Mungkin merem diterima. Di jurnal Sinta 3 Sinta 4 ini nggak susah. Hanya di jurnal Sinta 2 aja lah kita mulai agak-agak harus
agak apa ya, ekstra lah sedikit. Nah, ini kalau saya perhitungan saya sebagai orang yang kalau Bapak bilang tadi sibuk, ya udahlah kita sama-sama sibuk gitu misalkan. Ya saya akan coba berhitung naik pangkat itu dari sini. Kenapa saya belum fokus ke jurnal-jurnal yang Scopus ini? Pertama gini. Kalau saya Bapak lektornya mungkin lektor 300 ya Pak, lektor gemuk ya Pak. Lektor berapa? Lektor 300. Lektor Oh, 300. keren Pak, saya masih lektor 200 Pak. Saya masih lektor 200. Saya lektor itu tahun 2013. Sorry, 2011. 2011 saya lektor. Kemudian 2013 saya mau ajukan ke lektor kepala dengan modal punya satu artikel terakreditasi B, Cakrawala Pendidikan. Tapi begitu saya ajukan, katanya nggak boleh dari S2, harus S3. Maka saya kuliah. Nah, sehingga setelah saya lulus, saya sedang ngurus LK. Saya pun LK-nya nggak boleh yang 700 karena ternyata di poin 1 bidang 1 saya pengajaran saya nggak cukup untuk sampai ke 700. Maka saya targetnya ke LK 5,5. Nah, kenapa saya agak-agak rem untuk publikasi di Scopus? Karena pertama durasinya agak lama mungkin, kemudian biayanya agak besar. Di samping saat ini sedang saya ajukan ke LK, khawatir, nah lagi-lagi khawatir prosesnya panjang, begitu keluar SK-nya, ternyata jurnal Scopus sudah terbit. Jadi dia tidak masuk dalam perhitungan untuk berikutnya. Maka saya rem dulu sambil menunggu proses pengajuan LK saya selesai. Baru mulai masuk ke sini. Jadi saya coba publikasi ke jurnal Scopus itu based on need untuk ngurus kepangkatan. Nulisnya nggak berhenti. Ya, saya bilang tadi, nulisnya nggak berhenti. Tapi saya kirim ke jurnal-jurnal yang di lokal aja lah gitu, yang lokal-lokal, tapi lokal-lokal yang dari sisi diseminasinya bagus gitu. Nah, bagaimana mensiasati kesibukan? Saya pikir mayoritas publikasi saya adalah publikasi bersama dengan mahasiswa, Pak Mujib. Ya, mayoritas dengan mahasiswa. Jadi saya biasanya bimbing kurang lebih 20-an mahasiswa tiap tahun S1. Kemudian dari 20 ini saya targetkan 70% itu harus publish ke jurnal. Jadi semuanya kalau dari 20 itu ber-70 14-an orang itu harus terbit di jurnal. 1-2 orang itu saya targetkan ke jurnal Sinta 2. Lainnya Sinta 3, Sinta 4 aja. Gitu. Kalau ada yang bagus lagi dan saya lihat potensi untuk masuk ke proceeding Scopus, saya akan kejar ke proceeding Scopus aja. Nah, itu cara saya. Sehingga tiap tahun saya bisa publish lebih dari 10 paper dengan modal penelitian bersama dengan mahasiswa. Tadi yang Pak Wahyu bilang ada kolaborasi dengan mahasiswa, itulah yang saya kerjakan. Kalau kolaborasi dengan teman sejawat, biasanya itu dilakukan saat kita punya penelitian bareng-bareng. Nah, kayak sekarang saya sedang dapat hibah penelitian, ya ini saya kerjakan. Gitu, saya kerjakan, nanti produknya baru murni hasil pekerjaan tim kami. Nah, selebihnya dari mahasiswa yang kita bantu dengan baik. Jadi memang kita butuh berinvestasi, Pak Abdul Mujib. Ke siapa? Ke mahasiswa. Nah, ini karena gini, kalau kita sibuk, siapa yang bantu kita ngerjain penelitian? Siapa yang bantu kita melayout naskah? Siapa yang bantuin kita untuk macam-macam lah gitu, banyak pekerjaannya. Sehingga dengan kita menginvestasikan ilmu kita kepada mahasiswa, kita latih mereka, 20-an orang ini saya latih semuanya, sampai minimal punya kemampuan yang sama dengan saya. Mereka ngerti caranya bikin pendahuluan, mereka ngerti caranya bikin ini segala macam, pakai Mendeley, manfaatkan Turnitin, pakai Quillbot, Grammarly dan segala macam sampai jadi paper yang bagus, mereka bisa, maka papernya saya yakin sudah layak untuk terbit minimal di jurnal-jurnal level tengah 3-4. Itu kurang lebih Pak Abdul Mujib. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak. Bisa Pak, bisa. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul Mujid. Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan?
Ada lagi Bapak Ibu mau ditanyakan, ada yang didiskusikan dengan Pak Leonard? Ya, ada Bu Dwi, Pak. Suaranya kedengaran. Baik, selamat sore Pak Leonard. Sore Bu. Saya Bu Dwi, Pak. Siapa Bu Dini? Dwi, Dwi. Oke. Ya. dikit aja sih Pak pertanyaannya. Banyak juga boleh kok Bu, banyak juga boleh. Jadi sebenarnya begini Pak, saya kan lagi mau susun paper masuk ke Scopus nih. Ya. Iya. Jadi sudah beberapa kali saya masukkan Scopus, ada beberapa tulisan kami yang berbarengan dengan teman-teman. Namun gitu masuk gitu kan Pak, dia hanya langsung reject dan ada nada yang dikatakan di situ silakan cari tempat lain. Nah, gitu loh bahasanya. Tolakannya ngeri kali gitu. Jadi seolah apa sih yang menyalahinya gitu. Sementara saya sudah lihat isunya isu yang memang ada di jurnal itu, artinya ngikuti isu yang sesuai dengan mereka gitu ya. Ya. Jadi kira-kira tipsnya apa ya Pak? Jadi jangan gitu masuk judul kita tuh langsung di reject. Kayaknya itu yang bikin kita tuh jadi patah semangat gitu Pak. Ya. Di situ sih Pak, kalau untuk di proceeding yang terindeks Scopus memang sudah ada 2 tulisan saya yang masuk gitu ya Pak. Cuma memang masih proses review kan, tetap ada reviewnya ya kan Pak. Setelah diseminarkan gitu, itu memang belum terbit, tapi sudah sampai proses review dan mungkin sebentar lagi publish gitu ya Pak. Jadi saya ingin tipsnya gimana Pak? Biar itu bisa tulisan kita tuh go publik gitu. Karena kan ada yang bilang bahwasanya terkadang kita tuh nggak pede dengan tulisan kita. Ya. Karena apalagi langsung di reject. Oke Pak, mungkin itu aja. Oke, terima kasih Bu Dwi. Kalau bicara penolakan dan penolakan dengan kasar, saya sering alami. Yang paling ngeri juga saya pernah dapat begini Bu. Di reject, terus dia bilang gini, our reviewer frustrated with your article. Ngeri kan tuh ya. Our reviewer is frustrated. Bayangin, baca paper saya dia frustasi jadi gila, kan kasihan. Ya gitu ya, artinya ada yang begitu sampai seperti itu gitu. Saya pikir gini, terima aja gitu. Ya itulah bagian dari proses gitu, bagian dari proses yang harus kita alami saat kita mulai mengajukan sesuatu. Memang agak-agak nggak logis ya bicara jurnal ini ya. Kalau kita ngomong sama orang-orang awam, kayaknya semua dosen Indonesia itu bodoh ya gitu loh. Pasti ngomong gitu loh orang-orang. Kayaknya bodoh ya. Kenapa? Karena Anda punya paper bagus, kirim ke jurnal, direview, kadang-kadang dikata-katain sama reviewernya, kemudian dihina-hina, kemudian disuruh revisi yang sangat berat segala macam. Udah bagus suruh bayar. Itu kan bodoh ya gitu ya. Udah bagus suruh bayar. Kenapa nggak dibalik kita yang dibayar gitu? Nah itu bagian dari proses. Jadi saya pikir gini Ibu, setiap penolakan jadikan itu sebagai pijakan untuk naik lagi gitu. Memang ada jurnal-jurnal yang tidak mau mereview saat dia melihat papernya sudah undergrade lah di bawah rata-rata mereka. Jadi kemungkinan dia ditolak dengan kata-kata yang agak kurang mengenakan, kemudian ditolak dengan tanpa proses review. Pertama itu tidak sesuai dengan aim and scope. Contohnya pernah di jurnal saya, jurnal kami, karena mungkin dipikir pendidikan MIPA, diambil MIPA-nya. Kemudian dia kirim artikel tentang ginjal, fungsi ginjal. Ya saya reject tanpa penjelasan. Ya, tanpa penjelasan karena apa? Tidak sesuai dengan aim and scope. Yang kedua, kenapa ditolak?
karena tidak sesuai template. Kalau Ibu tadi bilang, Pak, saya udah sesuai template, ya coba dicek lagi, apakah benar-benar sudah sesuai dengan template-nya, sudah sesuai dengan aturan kutipannya. Misalnya dia pakainya IEEE, Ibu pakai apa? Masih pakai APA kah? Jangan-jangan itu. Atau misalnya lagi ada penggunaan Mendeley. Nah, misalnya dibilang harus pakai Mendeley, gitu. Tapi kita nggak pakai, juga bisa. Editornya ngerasa paper yang masuk banyak, sehingga dia nggak butuh paper-paper dari orang-orang yang secara teknis tidak ikut sama apa yang diminta oleh jurnal itu. Yang berikutnya lagi tidak blind. Ada nama author di sana. Formatif masih baik, di jurnal kami masih baik. Tapi kami baca dulu apa namanya belakangnya gitu ya. Ini ada namanya nih, amatiran nih biasanya nulis kayak gini nih, ada namanya. Lalu saya akan download, saya buka ke bagian belakang. Oh, cukup bagus. Oh, dari kampus yang hitungannya agak jauh. Oh, dari mana gitu ya. Saya pertimbangkan tuh, tapi kalau saya pikir biasa-biasa aja, ya akan saya reject. Karena saya lagi-lagi saya bilang, nih tulisnya amatiran. Gitu. Yang terakhir, saya pikir alasan utamanya adalah ya udah cuma malas aja editornya gitu ngelihat paper kita. Dia malas, dia lihat tidak ada potensi untuk diseminasi yang bagus, ya dia langsung reject. Dan menurut dia nggak perlu dijabarkan. Makanya setelah reject dari satu jurnal yang itu, kirim lagi aja Bu ke jurnal yang lain. Gitu, kirim ke jurnal yang lain, belajar dari jurnal yang lain. Tapi saya tanya deh ke Bu Dwi, kira-kira waktu sebelum submit, Ibu kasih ke teman-temannya dulu nggak? Senior gitu, siapa gitu? Untuk dibaca ulang dulu sama mereka, siapa tahu ada yang bisa diperbaiki dan seterusnya gitu Bu? Ada nggak? Sebelum sampai memang sudah ada kami bacakan gitu Pak ke prof kami lah gitu kan sebagai pembimbing dari mata kuliah tadi. Kebetulan kan saya sedang menempuh pendidikan S3 gitu ya Pak ya. Jadi kan bebannya banyaknya di Scopus dan Scopus. Sehingga setelah saya buat papernya dibaca juga gitu sama profnya, namun langsung reject gitu. Maksud saya kan bisa andainya di reject, maunya kan ada apa ya, ini karena ininya nggak sesuai gitu. Yeah. Karena kan tadi Pak Wahyu juga ada bilang, kadang di reject itu karena template-nya, namun kan biasa ada editor yang menyatakan kalau isunya saja sudah oke, udahlah biar dulu untuk masalah template-nya nanti kan gitu kadang kan Pak di prosesnya gitu Bu. kan. Betul. Jurnal formatif Bu, jurnal formatif nih misalnya gini ya, ada paper 2. Pertama yang kirim Ibu Dwi. Yang kedua yang kirim itu Ronald Reagan dari Amerika Serikat. Ibu Dwi kirim template-nya sesuai, tapi kutipannya salah. Ibu pakainya IEEE padahal harusnya pakai APA. Si Ronald Reagan dari Amerika kirim papernya nggak sesuai template, asal-asalan gitu. Dia kirim bikin paper biasa aja, kirim gitu. Itu yang akan saya pertimbangkan untuk direview yang Ronald Reagan. Punya Bu Dwi saya tolak gitu. Kenapa Bu? Diversifikasi author. Apalagi kalau Pak Wahyu kan dia punya orientasi mau suggest jurnalnya ke Scopus. Dia butuh diversifikasi author. Maka dia akan lebih mengutamakan paper dari luar negeri dibandingkan dari Indonesia. Gitu Bu. Jadi saya pikir kita tidak bisa paksakan semua editor punya prinsip yang sama seperti yang Ibu mau. Misalnya ngasih komentar terhadap paper Ibu. Mungkin di kacamata mereka paper kita itu sudah terlalu ya bahasa saya kalau paper saya ditolak itu punya saya itu udah terlalu jelek gitu, paper saya udah terlalu jelek sehingga nggak perlu dikomentari lah, harus sadar sendirilah Anda gitu, bahwa paper Anda jelek nggak sesuai sama jurnal kami, benerinlah semampu Anda gitu. Nah jangan berkecil hati Bu, nggak apa-apa ditolak, oh saya ditolak berarti masih ada yang kurang, pelajari lagi apa yang kurang, download contoh paper yang sudah terbit dari jurnal tadi, lalu pelajari ulang bagian mana yang
kira-kira masih belum bersesuaian dengan apa yang Ibu bikin. Gitu, Bu. Atau ginilah, Ibu coba kasih aja paper Ibu ke beberapa orang yang statusnya reviewer jurnal internasional bereputasi. Contohnya Pak Wahyu tuh, misalnya Pak Ruli. Itu. Artinya mereka pasti bisa kasih masukan untuk perbaikan di sana. Gitu, Bu Dwi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Satu lagi loh, Pak. Iya, boleh, Bu. Ini kan masih pemula ya, Pak. Mau coba-coba masuk di Scopus kembali lah. Gitu ya kan, Pak. Iya. Masih pemula rasanya di Scopus ini, Pak, untuk penulisan artikel. Biasanya main-mainnya di nasional aja, Pak. Belum Iya. sanggup ke internasional. Jadi, Pak, kira-kira tipsnya bagaimana sih, Pak? Agar tulisan kita itu bisa go publik tadi, gitu loh, Pak. Memang ya reject itu pasti ada kan gitu. Di Ya. reject kita buat lagi, terutama nih biar gimana, karena kan pemula ini kan gimana pun kalau di reject sekali langsung down gitu. Jadi bagaimana sih tipsnya agar kita masukkan jurnal kita di Scopus itu, jurnal kita bisa diterima setidaknya melewati satu tahapan dulu gitu ya. Kira-kira gitu lah, Pak. Ya. Gimana, Pak? Jadi saya pernah diajari begini, Bu. Ada yang namanya tahapan mentoring. Ada yang namanya tahapan nempel sama orang. Jadi kalau udah bicara Scopus, udah bicara dunia internasional, menurut saya untuk orang-orang biasa seperti kita, ya, kalau istilah kasta, kita tuh kastanya sudra gitu ya, kasta paling bawah dalam dunia publikasi. Kenapa? Karena kita nggak dikenal sama siapa-siapa. Nah, cara paling mudah sebenarnya kalau Ibu mau, Ibu nempel sama para kesatria atau para brahmana gitu. Ya, nempel tuh gimana? Nah, nanti saya sering lakukan itu, misalnya gini. Saya tahu nih siapa penulis-penulis yang kira-kira produktif dalam dunia pendidikan matematika. Ibu silahkan buat paper, menurut Ibu udah paling bagus, paling oke dan segala macam, kasih ke dia. Pak, izin dong Pak, boleh nggak minta tolong? Saya sedang tulis paper ini. Saya rencananya mau submit ke sini. Saya ada dananya nih buat publish. Tapi saya ingin dapat masukan dari Bapak. Dan rencananya kalau memang Bapak berkenan, saya masukkan Bapak sebagai co-author. Gitu. Kalau perlu misalnya dia ini orang yang memang super terkenal di dunia itu pendidikan matematika, suruh aja dia first author, nggak apa-apa. Kita yang bikin papernya, kita yang capek, kita yang bayar risetnya gitu. Tapi ini kecuali penugasan ya, kalau penugasan nggak boleh ya. Apa misalnya dikti gitu atau hibah-hibah yang kompetitif nasional, kan nggak boleh dong pakai nama orang. Kalau yang kita buat sendiri, kita yang capek sendiri risetnya segala macam, nggak apa-apa. Kita tukar namanya, nama dia yang pertama, nama kita yang kedua, nggak masalah. Mungkin kita mikirnya rugi, yang capek saya kok, yang dapat nama dia, gitu. Tapi minimal dengan cara seperti itu, Bapak Ibu, Ibu sedang memperkenalkan diri Ibu di halayak dunia pendidikan matematika sebagai mitranya si orang terkenal tadi. Pernah lihat nggak di Sinta itu kalau Bapak Ibu pernah lihat ada nama Ibu di tengah-tengah terus garis-garisnya kemana-kemana aja gitu? Nah itu kan bicara garis kolaborasi. Kita banyak nulis bareng sama siapa. Nah itu cara saya, kadang-kadang saya lakukan itu juga. Minta masukan dari orang ini, masukin namanya. Nah saya bilang gini, bukannya mau sombong nih ya, saya, Pak Wahyu, Pak Ruli, ada namanya Pak Sri Adi Widodo dari UST. Kalau kita nulis paper untuk submit ke jurnal Sinta 3, 4, 5, 6, itu kita nggak perlu capek-capek Bapak Ibu. Pasti diterima. Kenapa? Karena rata-rata orang-orang yang punya jurnal-jurnal
di Cina 345 itu kita punya grup, punya komunitas, mereka kenal sama kita. Mereka tahu kita siapa. Misalnya kayak saya, oh Pak Leo itu editor in chief Sinta 2 loh. Oh itu Sinta 2 loh, Pak Ruli itu profesor loh, Sinta 2 loh, segala macam banyak karya. Jadi mereka anggap kita orang yang sudah ngerti tentang publikasi, maka begitu ada nama kita tercantum dalam daftar nama autor, mereka sulit untuk nolak. Sejelek apapun papernya. Iya kan? Sejelek apapun papernya, mereka akan sulit buat nolak. Pasti ngomongnya gini, aduh Pak Leo lagi yang nulis lagi, gimana nih gitu kan ya. Kalaupun dia mau minta revisi, itu halus-halus, baik-baik ngomongnya. Pak Leo nih ada yang kurang nih, bagian ini dikit. Ini saya tahu nih punya mahasiswa kan Pak Leo ya. Betul Pak Leo bilang mahasiswa dong, benerin sini gitu kan. Oh ya udah, boleh. Ini udah diterima kok Pak Leo, tinggal benerin ini aja. Bisa begitu mereka. Kenapa? Karena mereka tahu kenal sama kita. Nah itulah ya saya bilang lagi ya, itu strategi ya Bu Dwi ya. Kalau dibilang curang nggak ya? Tapi ya itu bagian dari memperkenalkan diri kita yang belum jadi siapa-siapa supaya kita dikenal sama orang. Oh, si Leo itu deket loh sama Prof. Zulkardi dari Unsri. Oh, Leo itu deket loh sama Ratu Ilmo dari Unsri, deket loh sama Ruli dari UAD dan segala macam. Sehingga nanti lama-kelamaan kita dikenal sama halayak ramai di dunia bidang kita itu. Mudah-mudahan jadi lebih mudah buat kita untuk diperhitungkan, dipertimbangkan masuk ke sebuah jurnal manapun. Gitu ya Bu Dwi, ini cara terakhir Bu. Cara terakhirnya lagi Ibu beli jurnalnya Bu. Iya. Iya, beli aja jurnalnya kayak orang India gitu kan. Ini ada jurnal bagus nih. Sini saya beli 5M. Nih. Sini jurnalnya buat saya gitu. Gitu ya Bu Dwi, ada lagi Bu? Silakan Bu. Cukup Pak, terima kasih ya Pak. Oke, Bu. Terima kasih Bu Dwi. Baik Pak. Terima kasih Bu Dwi. Baik Pak Leo, kami boleh izin sebentar Pak untuk salat asar sekitar Iya. 20 menit. Ya, silakan Ibu. Iya, 4:30 kita masuk lagi ya Pak. 4:30 ya. Oke Ibu. Siap. Terima kasih sebentar ya Pak. Ya.